Om Swastiastu. Umat Sudharma yang baik, khususnya anak-anakku generasi muda Hindu di seluruh Nusantara. Terima kasih sudah mengikuti channel Pandita di YouTube ini dengan melakukan subscribe. Bagi yang belum subscribe, ayo klik rame-rame dan kita bisa berdiskusi secara online. Nah, adik-adikku sekalian, ketika Pandita berkunjung ke sebuah desa di Klaten yang sedang melaksanakan feodalan di pura yang sederhana, tentu saja didominasi sesajen khas Jawa, Pandita dapat pertanyaan, kenapa umat Hindu di Nusantara ini tidak berkembang? Apakah tidak ada upaya penyebaran ajaran Hindu? Atau apakah agama Hindu bukan agama misi yang mencari pengikut? Terus terang, Pandita agak kaget sebentar. Lalu Pandita bertanya, dari mana tahu umat tidak berkembang? Dia menjawab, menurut statistik yang dikeluarkan lembaga resmi pemerintah. Pandita sempat tersenyum untuk menjawab ini. Statistik pemerintah itu tentu berdasarkan sumber yang resmi, yakni dengan melihat KTP seseorang. Sementara itu kita tahu banyak umat Hindu terutama di Jawa dan juga di luar Jawa dan Bali yang KTP-nya masih tercantum agama lain. Jika terus terang menyebut Hindu, akan mengalami kesulitan. Apalagi sampai mau mengubahnya dari agama lain menjadi agama Hindu. Macam-macam surat ditanya. Jadi ya dibiarkan saja. Toh KTP itu adalah sarana untuk urusan administrasi kepemerintahan, bukan urusan bagaimana kita memuja Tuhan yang Maha Esa, yang Widi. Berhubungan dengan Tuhan tidak perlu KTP. Soal statistik masih untung pemerintah memberi angka sekian persen. Kalau diikuti pernyataan saat jumlah umat beragama yang bukan dikeluarkan oleh pemerintah, lebih payah lagi. Ada misalnya di sebuah ceramah disebutkan, umat Islam mayoritas sekian persen, wah banyak sekali. Umat Katolik sekian persen, juga banyak. Umat Kristen sekian persen. Buddha sekian persen, agak kecil memang. Kalau itu dijumlahkan sudah 100% lebih sedikit. Terus umat Hindu tidak kebagian persen dong. Tapi jangan terlalu dipikirkan soal itu. Makin lama akan makin ada perbaikan. Sekarang saja kolom di KTP sudah boleh mencantumkan nama kepercayaan, bukan cuma nama agama. Jadi lama-lama kita akan bebas mengisi kolom agama. Tinggal soal waktu. Tentu agama yang sesuai dengan sebenarnya. Nah, pertanyaan yang penting, apakah Hindu tidak mencari pengikut atau bukan agama misi? Ini yang perlu diperjelas masalahnya. Hindu itu adalah agama misi. Jelas, itu ada di dalam kitab Weda. Kitab Yajurveda 25 Sloka 2 berbunyi, ya tenang, wacam,
Katianim, Awadai Yanehia, Raja Navyam, Cudraya Caryaya, Ca Suaha Caranaca. Arti bebasnya adalah, biar ku ajarkan pengetahuan suci ini kepada orang banyak, kaum Brahmana, Ksatria, Sudra, dan Waisya, dan bahkan kepada orang asing sekalipun. Sloka ini jelas menunjukkan bahwa ajaran Hindu harus disebar luaskan kepada banyak orang, bahkan kepada orang asing sekalipun. Pengertian orang asing di dalam sloka ini bukan saja batas negara, tetapi orang-orang yang bukan pemeluk Hindu. Sedangkan sebutan Brahmana, Ksatria, Sudra, Waisya adalah dalam kaitan dengan catur warna. 4 tahap kehidupan berdasarkan pekerjaan yang diambil, atau kalau istilah sekarang, profesi. Bukan dalam kaitan kasta yang sejak dulu disalahpahami, seolah-olah catur warna itu adalah sama dengan kasta. Nah, umat sedharma, Hindu sebagai agama misi jelas terlihat dalam sejarah penyebaran Hindu di Nusantara yang dimulai pada abad keempat di Kutai, Kalimantan. Di sana sekarang ada pura besar sebagai prasasti hidup yang nyata untuk menunjukkan keberadaan Hindu pertama kali di Nusantara ini. Lalu bagaimana gigihnya para misionaris Hindu menyebarkan keyakinan Sanata Dharma ini. Dari Kutai, Kalimantan, agama Hindu kemudian menyebar ke Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya. Dari Jawa, agama Hindu pun menyebar ke Bali. Silih berganti para pemuka agama Hindu, termasuk para panditanya, datang ke Bali. Memang untuk maksud-maksud tertentu, antara lain supaya kita nampak lebih hidup tentram di dalam keberagaman di Nusantara ini. Ada yang tidak mau menonjolkan diri sambil menyebutkan agama Hindu bukan agama misi. Sampai ada yang menyebutkan, dan ini oleh orang-orang yang disebut tokoh, umat Hindu tidak perlu mencari pengikut. Bahkan dibuat analogi yang menyebutkan bahwa Hindu itu ibarat sebuah kolam yang indah. Biarkan kata yang datang ke kolam itu, bukan kolam yang mencari kata. Maksudnya, biarlah orang lain yang tertarik kepada Hindu, dan bukan umat Hindu yang mencari-cari pengikut. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, tentu analogi itu keliru. Hindu harus mencari pengikut karena Hindu agama misi. Hindu menyebarkan ajarannya lewat organisasi-organisasi Hindu yang ada. Kalau tidak begitu, untuk apa kita membentuk organisasi? Namun dalam menyebarkan agama, umat Hindu menempuh cara yang sejuk, damai, santi, dan dengan cara-cara yang beretika. Misalnya, tidak mengiming-imingi bantuan agar mau tertarik masuk Hindu. Apalagi dengan menyebar brosur-brosur di pasar dan membujuk ibu-ibu pedagang dan kuli pasar untuk masuk agama. Konon ada yang menyebarkan agama seperti itu di Bali beberapa tahun yang lalu. Juga jangan menjelek-jelekkan agama lain agar mau tertarik kepada Hindu.
Tidak boleh. Bukan itu cara yang dilakukan. Apalagi sekarang ini ada pedoman yang baku dalam penyebaran agama, atau tepatnya pembinaan agama di Indonesia, yakni jangan mengagamakan orang yang sudah beragama. Artinya, kalau seseorang itu sudah memeluk agama yang sah diakui negara, janganlah dipaksa untuk masuk pindah agama. Orang hanya bisa pindah agama, dan kepindahan itu harus dihormati jika muncul dari keinginan sendiri. Ada beberapa orang Hindu yang pindah ke agama lain, dan ini harus kita akui karena keinginannya sendiri. Tetapi juga banyak pemeluk agama lain yang pindah memeluk agama Hindu karena hal yang sama, menemukan kedamaian di dalam ajaran Weda. Tapi orang yang memeluk agama Hindu yang baru setelah mereka dewasa, kita tidak sarankan mereka untuk memamerkan agamanya atau memperkenalkan agama barunya lewat media-media, atau istilahnya agama jangan dipamer-pamerkan. Pandita sendiri sering melakukan ritual sederhana jika ada orang yang sebelumnya beragama lain masuk ke agama Hindu. Ritual itu memang harus dilakukan. Namanya ritual Sudiwadani. Lantas pertanyaannya, bagaimana melakukan penyebaran agama atau menjalankan misi itu? Seperti yang Pandita sebutkan tadi, tetap beretika, yakni menyebarkan kebaikan dan kedamaian di dalam masyarakat. Menyebarkan ajaran-ajaran Hindu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Hindu itu punya ajaran yang sangat lengkap, secara tenang, damai, dan tidak bergejolak. Lakukan ritual keagamaan dan laksanakan budaya agama dalam keadaan yang penuh sukacita dan menenteramkan. Tentu saja, selain melakukan berbagai diskusi, wacana, pencerahan lewat berbagai media, termasuk media sosial di masa sekarang ini. Apa yang dilakukan Pandita saat ini pada intinya juga termasuk menjalankan misi yang diuraikan Kitab Weda, memperkenalkan ajaran Sanata Dharma ini kepada siapa saja yang mau mendengarkannya. Ini termasuk salah satu dari fungsi seorang pandita, menuntun umat, memberikan pencerahan. Tugas pandita bukan hanya ritual saja, atau istilah di Bali, pandita bukan hanya muput iatnya saja. Pandita juga memberi pencerahan. Kalau memang di era teknologi modern ini komunikasi secara online diperlukan, ya pandita harus bisa memberikan pencerahan lewat online pula. Kemudian hal lain, meluruskan tafsir-tafsir Kitab Weda juga termasuk menyebarkan ajaran Weda itu sendiri. Jangan justru umat Hindu terjebak dengan tafsir yang dilakukan orang lain. Mungkin ada maksud-maksud tertentu. Pandita berikan satu contoh. Ada sloka populer di dalam kitab Bhagavad Gita, yakni percakapan 4 sloka 11. Terjemahannya begini: jalan apapun yang diambil seseorang untuk mencapaiku, kusambut mereka sesuai dengan jalannya. Karena jalan yang diambil setiap orang adalah jalanku juga, oh Arjuna. Ku di sini adalah
Krishna yang saat Bhagavad Gita turun adalah Awatara Wisnu. Jadi, ku yang dimaksudkan adalah Tuhan itu sendiri. Jalan apapun yang ditempuh oleh umat untuk menuju dan memuja Tuhan, semuanya diterima dengan baik. Begitu kesimpulan sloka ini. Semua orang sepakat sampai di situ. Betapapun banyaknya ada buku Bhagavad Gita yang terbit, sloka dan terjemahannya tentu tidak boleh menyimpang. Nah, yang berbeda adalah tafsirnya. Karena Bhagavad Gita dibaca oleh banyak orang, termasuk yang bukan beragama Hindu juga banyak mencintai Bhagavad Gita. Orang leluasa membuatkan tafsir. Tafsir yang beda di sini adalah tentang jalan. Apa yang dimaksudkan dengan jalan itu? Ada terjemahan kitab Bhagavad Gita yang membuat tafsir bahwa jalan itu adalah agama atau kepercayaan itu sendiri. Jadi, jalan apapun yang ditempuh ditafsirkan sebagai agama apapun yang dianut. Dengan demikian tafsirnya kira-kira begini. Kepercayaan atau agama apapun juga yang diambil seseorang untuk mencapai yang Maha Kuasa adalah jalannya juga. Tafsir ini justru untuk mengajak umat Hindu bisa dengan mudah pindah ke agama lain. Alasannya, Bhagavad Gita saja tidak mempermasalahkan agama. Dan agama apapun bisa menuju Tuhan. Jadi Bhagavad Gita seolah-olah membebaskan umat Hindu atau umat apa saja untuk pindah ke agama lain dengan alasan agama hanya sekedar jalan. Sehingga agama apapun yang dipeluk sama saja. Beda agama sama saja. Semua agama baik. Semua agama menuju damai. Selintas alasan seperti ini meyakinkan. Padahal kalau diikuti urutan dalam percakapan Bhagavad Gita, jalan yang dimaksud adalah marga, bukan agama. Marga atau jalan itu yakni Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, dan Raja Marga, atau dikenal dengan Catur Marga. Jadi dengan jalan apapun umat memuja Tuhan, apakah lewat bakti, lewat kerja, lewat pengetahuan, lewat spiritual, semuanya ditujukan kepada Tuhan. Pegawai negeri atau tentara yang tekun melayan umat dan mempertahankan negara adalah melaksanakan kewajiban dharmanya. Sama dengan petani yang bekerja keras di sawah, atau para guru yang mengajarkan ilmu di sekolah-sekolah, atau para pandita, para resi yang memberi siraman rohani. Kalau ada piodalan di pura, ini contoh kecil saja, pemangku yang ngantep Banten, serati yang membuat sesajen, juru kidung yang menembang, bahkan pecalang yang mengatur umat, semuanya adalah sujud bakti kepada Tuhan. Semuanya memakai jalan yang berbeda sesuai dengan kewenangannya. Dan semuanya adalah penganut ajaran Hindu yang taat. Demikianlah Lentera Pandita kali ini. Semoga menjadi penerang dan bisa lambat laun
memberikan cahaya untuk mengusir kegelapan. Semoga semua umat dalam keadaan sehat. Rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om.